Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa presensi ya. Tetap semangat belajar meskipun kita belum bisa bertemu di kelas. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semakin baik sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Kemarin kita sudah membahas mengenai bentuk aljabar, baik mengenai suku, koefisien, konstanta, penjumlahan dan pengurangan, maupun perkalian dan pembagian. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materinya, yaitu mengenai bab baru, persamaan linear satu variabel. Ini ada standar kompetensinya, memahami bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kompetensi dasarnya menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Indikatornya pertama, menentukan konsep pernyataan dan kalimat terbuka. Yang kedua, mengenali PLSV dalam kehidupan dalam berbagai bentuk dan variabel. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan konsep pernyataan dan kalimat terbuka. Yang kedua, siswa dapat mengenali PLSV atau persamaan linear satu variabel dalam berbagai bentuk dan variabel. Nah, di sini dalam persamaan linear satu variabel ada 3 yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama, pernyataan. Yang kedua, kalimat terbuka. Dan selanjutnya adalah contoh persamaan linear satu variabel atau PLSV. Ibu punya cerita nih. Coba kita lihat bersama-sama ya. Pernahkah kalian berlibur ke pantai? Pantai Marina. Saat liburan sekolah yang lalu, aku liburan ke kota Semarang. Semarang berada di Provinsi Jawa Timur. Semarang dikenal sebagai kota lumpia karena memiliki makanan khas yaitu lumpia. Di Semarang ada Bandar Udara Soekarno-Hatta. Pantai Marina adalah tempat wisata di Semarang. Pantai Marina adalah satu-satunya pantai di Indonesia. Pantai Marina dapat digunakan untuk berenang. Semua orang bisa berenang menuju ke tengah laut. Di Pantai Marina ada air dan pasir. Di Pantai Marina ada penjual makanan dan minuman. Ada 7 penjual makanan nih. Banyak penjual makanan dan panjang penjual minuman adalah 20 orang. Di Pantai Marina juga ada penjual kaos. Ayah membeli sebuah kaos dengan uang Rp20.000 dan mendapat uang pengembalian sebesar Rp5.000. Nah, dari paragraf pertama dan kedua karangan di atas ada kalimat yang sesuai fakta atau kenyataan, yaitu saat liburan sekolah yang lalu aku liburan ke kota Semarang. Yang kedua, Semarang dikenal sebagai kota lumpia karena memiliki makanan khas yaitu lumpia. Dan yang ketiga, Pantai Marina adalah tempat wisata di Semarang. Terakhir, di Pantai Marina ada air dan pasir. Nah, sedangkan kalimat yang tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan ada di Semarang ada Bandar Udara Soekarno-Hatta. Itu tidak sesuai fakta karena nama bandara di Semarang adalah Bandara Ahmad Yani. Yang kedua, Pantai Marina adalah satu-satunya pantai di Indonesia. Itu juga tidak benar karena ada banyak pantai di Indonesia termasuk Pantai Marina sendiri. Yang ketiga, Pantai Marina dapat digunakan untuk berenang. Nah, itu juga kurang benar. Selanjutnya, semua orang bisa berenang menuju ke tengah laut. Itu kurang benar karena ada beberapa orang yang bahkan tidak bisa berenang di pinggir laut sekalipun. Nah, perhatikan pernyataan di bawah ini. Pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Contohnya, Semarang dikenal sebagai kota lumpia karena memiliki makanan khas yaitu lumpia. Itu sudah terbukti kebenarannya. Selanjutnya, Pantai Marina adalah tempat wisata di Semarang. Itu juga benar. Lalu, semua orang bisa berenang menuju ke tengah laut. Itu salah karena ada orang yang tidak bisa berenang ke tengah laut ataupun ke pinggir lautnya juga tidak bisa. Lalu, Semarang berada di Provinsi Jawa Timur. Itu bernilai salah karena Semarang berada di Provinsi Jawa Tengah. Lalu, 6 adalah bilangan genap. Itu juga bernilai benar karena 6 sudah terbukti merupakan bilangan genap. Lalu ada 15 tambah 10 sama dengan 8. Itu bernilai salah karena 15 tambah 10 adalah 25. Sekarang ada kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, ada 7 penjual makanan. Banyak penjual makanan dan banyak penjual minuman adalah 20 orang.
itu belum dapat dibuktikan kebenarannya karena kita tidak tahu berapa banyak penjual minumannya. Lalu ayah membeli sebuah kaos dengan uang Rp20.000 dan mendapatkan uang pengembalian sebesar Rp5.000. Itu juga tidak tahu kebenarannya karena kita belum tahu harga sebuah kaos itu berapa. Yang ketiga, X terletak di Provinsi Jawa Timur. Itu juga belum diketahui kebenarannya karena X itu belum disebutkan nama kotanya. Lalu ada 2 plus X kurang dari 7. Itu juga belum diketahui kebenarannya karena X belum ditentukan nilainya. Yang terakhir, 12 adalah pelipatan X. Itu juga belum diketahui nilai kebenarannya karena X-nya itu merupakan variabel yang belum diketahui kebenarannya. Jadi, apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Biasanya, kalimat terbuka memuat variabel. Lalu, persamaan linear satu variabel. Perhatikan dua contoh kalimat terbuka, yaitu X plus 7 sama dengan 9 dan M-4 sama dengan 8. Ciri-ciri kedua kalimat tersebut sama. Yang pertama, memiliki satu variabel. Ya, di contoh pertama ada variabel X dan di contoh kedua ada variabel M. Yang kedua, dihubungkan dengan relasi sama dengan. Itu juga benar karena X plus 7 sama dengan 9 dan M-4 sama dengan 8. Yang terakhir, pangkat tertinggi variabel adalah 1, di mana di contoh pertama X-nya berpangkat 1 dan contoh kedua M-nya berpangkat 1. Jadi, jika contoh-contoh di atas adalah contoh PLSP atau persamaan linear satu variabel, dapatkah kalian simpulkan definisi dari persamaan linear satu variabel berdasarkan fakta-fakta yang sudah ditemukan? Ya, persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan tanda sama dengan dan hanya mempunyai variabel berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX plus B sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. X-nya itu merupakan variabel yang dapat diganti dengan apapun. Nah, sekarang ada 4 contoh nih. Dari kalimat berikut tentukan yang merupakan persamaan linear satu variabel. Ya, contoh A, 2x min 3 sama dengan 5, b x kuadrat min x sama dengan 2, c x sama dengan 5, dan yang terakhir 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, kita bahas satu persatu. Yang A, 2x min 3 sama dengan 5, variabelnya adalah x dan berpangkat 1, jadi merupakan persamaan linear satu variabel. Yang B, x kuadrat min x sama dengan 2, variabelnya kan ada X yang berpangkat 1 dan yang berpangkat 2. Karena terdapat X berpangkat 2 yaitu X kuadrat, maka bukan persamaan linear satu variabel. Lalu ada X sama dengan 5, variabelnya adalah X dan berpangkat 1, jadi persamaan itu merupakan persamaan linear satu variabel. Yang terakhir 2X plus 3Y sama dengan 6, variabelnya ada 2 kan, yaitu variabel X dan variabel Y, jadi bukan persamaan linear satu variabel. Nah, kita sudah selesai membahas mengenai persamaan linear satu variabel yang bagian pertama. Apa yang dapat kita simpulkan? Yaitu pernyataan. Apa itu pernyataan? Pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Selanjutnya, kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Biasanya kalimat terbuka memuat variabel. Yang terakhir, persamaan linear satu variabel. Pengertiannya apa? Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya mempunyai variabel yang berpangkat 1. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, silakan kerjakan tiga soal berikut. Seperti biasa, bisa dikirimkan melalui Google Classroom dan batas pengumpulannya nanti malam ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa japri ke ibu atau bisa melalui Google Classroom ini. Nah, materi selanjutnya yaitu kita akan melanjutkan persamaan linear satu variabel dengan cara menentukan himpunan penyelesaiannya. Untuk itu silahkan kalian pelajari terlebih dahulu agar besok ketika kita bersama lagi di video pembelajaran selanjutnya kalian sudah memiliki gambaran dari materi tersebut. Sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.